Apa nih? Eh, 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 Kenalin, aku Zalfa dengan NIM 23000300174 Prodi Ilmu Komunikasi. Komunikasi sendiri adalah pesan yang disampaikan dari komunikator untuk komunikan. Sedangkan teori komunikasi adalah sekumpulan pemikiran yang berkaitan dengan proses komunikasi. Contohnya seperti dari teori behaviorisme, misal ada orang yang membuat konten inspiratif, kemudian kita sebagai orang yang menonton itu tertarik dengan cara berkomentar, menyukai atau berbagi mungkin. Kemudian ada dari teori humanisme, contohnya seperti seorang ibu yang memahami perasaan seorang anaknya dan guru yang memahami muridnya ketika ada masalah seperti itu. Dan yang terakhir itu teori informatif seperti surat, kabar, televisi, radio, dan lain-lain. Selanjutnya bab 2 yaitu membahas tentang komunikasi sebagai disiplin ilmu. Komunikasi disiplin ilmu maksudnya adalah komunikasi ini membahas tentang sekumpulan pengetahuan yang disusun berdasarkan fakta yang diriset dengan tujuan agar seseorang bisa memahami komunikasi dari tinjauan filsafat. Dalam komunikasi sebagai disiplin ilmu terdapat 5 teori. Teori emosional dan struktural. Teori ini merupakan kepercayaan atau pandangan tentang berfungsinya secara nyata struktur yang berada di luar diri pengamat. Kemudian yang kedua adalah teori behavioral dan kognitif. Teori ini cenderung memusatkan pengamatannya kepada diri manusia secara individual. Yang ketiga ada teori konversional dan interaksional. Komunikasi menurut teori ini dianggap sebagai alat perekat masyarakat. Kemudian yang keempat, teori interpretatif. Teori ini cenderung menghindarkan sifat-sifat perspektif dan keputusan absolut tentang fenomena yang diamati. Kemudian yang terakhir, teori kritis. Teori ini cenderung menggunakan keputusan yang absolut. Nah, yang materi keempat, kita akan membahas tentang teori komunikasi itu sendiri. Dalam teori komunikasi ini ada teori logika, teori semiotik, teori fenomenologi, teori psikologi sosial, teori sibernetik, teori sosial kultural, dan teori kritis. Nah, teori retorika itu yang dimaksud adalah semua yang disampaikan oleh komunikator harus tersusun secara sistematis atau disebut juga sebagai seni berbicara. Kemudian Aristoteles dan Cicero yaitu seni berbicara yang melibatkan bakat alami disertai keterampilan. Contohnya seperti pidato, presentasi, ceramah, dan lain-lain. Yang ketiga adalah teori semiotik. Teori ini lebih menekankan kepada tanda dalam bahasa budaya dan komunikasi. Contohnya seperti analisis desain visual, penelitian bahasa dan sastra. Kemudian teori fenomenologi yaitu pengalaman subjektif manusia dalam berkomunikasi. Misalnya wawancara fenomenologi, jurnal refleksi, studi kasus, dan lain-lain. Selanjutnya teori psikologi sosial. Maksudnya yaitu bagaimana komunikasi dipengaruhi oleh faktor psikologi. Contoh studi persepsi dan sikap. Kemudian teori sibernetik